Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Semoga kaji kita, salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minggu-minggu lalu kita sudah beberapa kali melanjutkan kajian tentang taubah dan dilanjutkan dengan tazkiyatun nafs, mensucikan diri. Ini berkaitan sekali di mana Allah sangat mencintai hambanya yang kembali, yang bertaubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya dari perbuatan-perbuatan kotor, perbuatan-perbuatan keji, dan celakalah, merugilah orang-orang yang membiarkan dirinya dengan hal-hal kotor tersebut. Minggu lalu saya sampaikan proses pensucian diri, tazkiyatun nafs, ada dua hal, yaitu takhalli wa tahalli. Takhalli yaitu membersihkan diri, menjauhkan dari hal-hal yang bersifat dengki, sombong, iri hati. Semoga ini dijauhkan dari kita semua sehingga amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menghiasi diri, tahalli, menghiasi diri dengan ibadah-ibadah yang memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bertaqarrub ila Allah. Menghiasi diri dengan ibadah-ibadah, salat, berpuasa, infak, sedekah, qiyamul lail, semua ibadah-ibadah ini kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala dalam rangka bertaqarrub ilallah dan membersihkan diri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita membiarkan diri kita dengan hal-hal yang kotor, ini ibadah-ibadah kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama sifat sombong, takabbur. Iblis pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat, tapi tidak bisa karena dia selalu mengatasnamakan dan mengedepankan aba wastakbar, kesombongan, sehingga iblis gagal diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu iblis dianjurkan untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka bukan menyembah
penghormatan. Tapi iblis tidak mau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita jauhkan sifat sombong karena ini adalah selendangnya Allah. Kita sebagai makhluk yang senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan sifat sombong. Kita letakkan kepala kita yang paling terhormat sujud kepada yang maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat sombong ini ada, maka amalan-amalan kita akan tertolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan keseharian mungkin kita akan berinteraksi dengan teman, dengan tetangga, dengan saudara, dengan teman sejawat. Barangkali ada kehilafan. Itulah yang mungkin terjadi karena yang namanya manusia tidak luput daripada mengikuti hawa nafsu kalau sudah tergoda oleh godaan setan. Itulah yang harus kita jauhi, itulah yang harus kita hindari. Semua yang namanya manusia kita harus menjauhi larangan-larangan Allah dan harus mematuhi perintah-perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda berkaitan dengan hal ini, la tahassadu, jauhilah sifat hasad, iri, dengki. Wala tabaghadu, wala tabaddaru. Janganlah kamu berseteru, janganlah kamu bermusuhan, saling dengki, iri. Qulu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau ada tetangga kita, saudara kita, teman sejawat kita sedang kesusahan, kita harus bantu sebisa kita, semampu kita, dalam pembuktian bahwa kita mencintai, bukan dalam artian lelaki dengan wanita, bukan. Mencintai seperti kita mencintai diri kita sendiri. Bahkan dalam perkataan kita harus jaga. Kita harus jaga perkataan kita supaya tidak menyinggung perasaan saudara kita. Karena ada pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Mulutmu harimaumu. Salamatul insan fi hifzil lisan. Orang akan selamat hidup di dunia ini kalau dia menjaga kata-katanya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al-muslimu, seorang muslim, salamatan wal muslimuna bil lisan wal yadi, bil lisanihi wa yadihi. Seorang muslim harus menjaga lisannya dan tangannya daripada menyakiti saudara-saudaranya yang seiman, yang seagama. Jadi benar
kita ini diperumpamakan seorang muslim, masalul muslim, masalul mu'min, kamasalul nahli. Kita diperumpamakan seperti lebah. Kita dianjurkan makan makanan yang halal supaya tindak tanduk kita, supaya lisan kita keluar yang baik-baik. Masalul mu'min kamasalul nahli. Apa yang dimakan lebah itu madu, yang dikeluarkan hasilnya juga madu. Manusia, umat muslim dianjurkan makan makanan yang halal supaya tindak tanduk kita, gerak-gerik kita, lisan kita keluar yang baik-baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali ke materi. Kalau yang namanya sifat sombong, sifat angkuh, iri, dengki, ini memang penting harus kita pahami supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jauhkan sifat sombong, iri, dengki. Karena yang namanya iri, dengki ini akan memakan amal-amal kebaikan kita. Dalam fi ghairi hadis, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulul nar kama ta'kulun nar hasad." Kama ta'kulun nar hatab. Jauhilah sifat hasad, karena hasad ini memakan amal-amal kebaikan kita. Seperti kayu bakar dimakan api. Perumpamaannya bagaimana? Mungkin kita dalam hidup bertetangga ada penyakit yang dikenal dengan SMS. Senang melihat orang susah, atau sebaliknya susah melihat orang senang. Tetangganya beli motor, dia cerita seperti knalpot, yang buruk-buruk. Padahal tidak ada kaitannya dengan dia. Ini didasari mungkin karena sifat iri, dengki, hasad dan sebagainya. Tetangganya beli mobil, dia step masuk rumah sakit. Tetangganya pergi umrah, dia step masuk UGD. Besoknya anaknya menjenguk. Aduh mah sehat nak. Sehat. Masya Allah tetangga kita. Kenapa nak mobilnya diambil sama dealer? Bukan. Dia mau pergi umroh. Dia step, jantungan, meninggal. Ini pertanda ada yang belum beres di dalam hati kita. Ada yang belum beres di hatinya. Mungkin waktu tazkiyatun nafs, menjalani training pencucian diri sebulan penuh di bulan Ramadan, banyak puasanya yang bolong-bolong. Ya mulainya tidak jalan, infak sedekahnya juga jarang. Jadi ada yang perlu dikoreksi. Bulan training, bulan pencucian diri adalah bulan di mana kita bersih-bersih. Kalau kejadian seperti itu berarti ada yang tidak beres di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan sudah beres, mungkin di bulan-bulan selain bulan Ramadan
kita tidak menjalankan yang namanya ibadah puasa Senin Kamis, walaupun jarang-jarang, semampu kita. Kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, supaya kita dijauhkan dari sifat hasad, dengki, sombong, takabur, ujub, merendahkan diri kepada orang lain. Yang namanya merendahkan diri atas dasar kesombongan itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, akan memakan amalan-amalan kebaikan kita. Kalaupun kita seperti tadi berghibah karena ada seorang hamba, saudara kita yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ganjalan di hati. Itu berarti dalam hati kita ada yang tidak beres. Ada yang tidak beres. Yang paling sulit mempelajari dan membaca bukanlah kitab Quran. Yang paling sulit adalah membaca diri sendiri. Kadang kerap kali kita membaca orang lain, keburukan-keburukan orang lain. Kita melupakan keburukan diri sendiri. Menghinakan orang lain bukan berarti kita akan dimuliakan. Merendahkan orang lain bukan berarti kita akan menjadi ditinggikan derajatnya. Menjelekkan orang lain pun juga kita tidak akan menjadi baik. Malah memperjelas bahwa diri kita ini ada keburukan, yaitu ujub, takabur, iri, dengki, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buatlah apa kita dari kecil hingga dewasa hanya membicarakan keburukan orang lain. Buatlah apa kita dari kecil sampai berpendidikan tinggi hanya mengikuti keburukan-keburukan orang lain. Keburukan dan kebaikan itu adalah pilihan hati kita. Pilihan hati kita, bukan pilihan orang lain. Kalaupun kita mau menjadi baik, tetaplah menjadi baik. Tetaplah menjadi baik. Walaupun orang lain mengatakan kita ini buruk. Kita tidak mendapatkan keikhlasan, keridhaan dari makhluk. Kita ingin mengharapkan keikhlasan dan keridhaan yang kita lakukan ini hanya semata-mata ridho ilahi ta'ala. Ridho ilahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sudah bersabda tadi, jauhkanlah sifat hasad, dengki, dan sebagainya. Bahkan kita diharapkan untuk menjaga lisan kita, jangan sampai menyakiti saudara-saudara kita. Supaya nanti kita pergi menghadap Allah tidak ada ganjalan. Dalam surat Asy-Syair ayat 88 dan 89, Allah Subhanahu wa taala bersabda kepada semua hambanya, Yauma la yang ada yang hafal? Oh ya. Intinya begini, tidak diterima yauma la yanfa'u malu wala banun. Tidak akan diterima penggantinya walaupun anak-anak kita banyak, harta-harta kita banyak, ila man atallaha fi qalbin salim,
kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Kalau hati yang sakit seperti orang tadi yang tetangganya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya mengganjal. Hatinya mengganjal. Sifat daripada qalbu yang sakit, qalbu yang marad, itu dikarenakan tidak sempurnanya pensucian diri, tazkiyatun nafs di waktu bulan-bulan Ramadan. Bahkan mungkin dia tidak menginfakkan nafkahnya, tidak menjalankan qiyamul lail di luar salat-salat yang wajib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang namanya tazkiyatun nafs ini kadang orang suka lalai, suka tidak mengindahkan. Bahkan yang namanya sifat iri, sombong, dengki ini timbul dengan sendirinya. Mungkin kita sewaktu berkumpul ada teman sedang berghibah, kita mengiyakan. Bahkan kita ikut nimbrung di situ tanpa kita sadari. Semoga yang namanya sifat iri, dengki, hasad itu dijauhkan daripada kita semua sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga sifat iri dijauhkan, sifat dengki dijauhkan, sifat hasad dijauhkan, sifat berseteru dijauhkan sebelum kita menghadap Allah, sehingga kita menghadap Allah dengan hati yang tenang, fi qalbin salim, hati yang sehat. Hati yang sakit adalah bukannya hati orang mukmin, tapi orang yang munafik. Orang yang munafik. Dia mengaku Islam, tetapi sama saudaranya sendiri dia berghibah, dia menjatuhkan, dia merendahkan. Semoga semua itu dijauhkan daripada kita semua, sehingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, hati yang bersih, fi qalbin salim, sehingga kita bisa dimasukkan ke dalam surganya Allah. Penting sekali lagi saya katakan, ini dalam rangka kita mempersiapkan untuk bekal akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada semua umatnya. Kita tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata. Tidak akan masuk surga. Man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga kepada siapapun, siapa saja yang di dalam hatinya terdetik sifat kesombongan. Makanya sekali lagi, sombong ini adalah selendangnya Allah, tidak boleh kita pakai karena itu adalah hak prerogatif Allah. Kita sebagai makhluk hambanya, kita bersujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ampunan dan dijauhkan daripada sifat sombong. Dan insyaallah kita yang hadir di sini diberikan keberkahan dalam kaji yang singkat ini. Ustaz, kenapa sedikit? Lebih baik kita sedikit tapi istiqomah. Istiqomah. Supaya istiqomah inilah yang diutamakan. Ahabbu a'mali ilallah adwamuha wa inqal.
Allah lebih menyukai amal yang walaupun sedikit didawamkan adwamuha. Kalau bahasa Jawanya iki langgenge. Dilanggengkan walaupun sedikit. Wa in qal. Ini lebih diutamakan, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tapi jarang. Kita punya uang 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, infak di kotak amal setiap hari. Itu lebih baik disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita ngasih 100.000 tapi setahun sekali. InsyaAllah kaji kita cukupkan sampai di sini. Semoga kita dijauhkan dari sifat sombong, sifat dengki, dijauhkan dari sifat hasad sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua di sini dibukakan hatinya menjadi bertakwa kepada Allah, tawaddu, ikhlas, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita niatkan amal ibadah kita lillahi taala. Amin ya rabbal alamin. Masih kita tutup dengan doa. Kita bacakan suratul Fatihah. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga diangkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala. Kita doakan tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang banyak hutang, diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada saudara-saudara kita di Palestina yang sedang berjuang jihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah, diberikan kekuatan, kesehatan, ketenangan dan kemenangan. Ala hadhihin niyah wa bikullin niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرمة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارس الهم ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmada Mustafa Sayyidil Mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا على نور المبين أحمد مصطفى
المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه